Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi brother dengan saya tentunya di Bakri OTW. Dan hari ini kita lagi dalam perjalanan di daerah Parangloe, Kabupaten Goa, di Jalan Poros Provinsi yang baru dibikin ini beberapa bulan yang lalu. Nah, mungkin teman-teman belum pernah melihat lokasi ini bagaimana di daerah Parangloe ini. Di sini nanti akan jadi kota Mak Minasata, kota masa depan, kota segitiga emas yang akan sangat ramai. Jadi mari kita bergerak dan melihat seperti apa jalannya di Parangloe ini, tepatnya di perbatasan antara Parangloe dan Patalasang Kabupaten Goa. Ini akan menjadi kota masa depan. Oke, yuk kita ikuti terus, jangan kemana-mana sampai selesai perjalanan ini. Nah, inilah Jalan Poros Provinsi di daerah Patalasang dan Parangloe, brother. Nanti kita lebar ini jalanan, tapi nanti akan semakin dikasih lebar lagi, lebih kurang 50 meter lebarnya. Nanti dia dari jalur Takalar lewat sini sampai ke Maros. Di sini mina kena nanti jalan lingkar luarnya untuk kota Mak Minasata, brother. Nah, di sini juga ada tembok besar Cina ini di samping kiri. Ini namanya tembok besar Cina. Ini bapak dia mau ikuti jejaknya Cina. Makanya dia juga mau mat tembok. Dan sekarang saya lagi sudah di pintu gerbangnya ini. Kiwa kawasan industri Goa. Di sini pintu gerbangnya, ya. Akan dibangun nanti Kiwa di sini seluas 350 hektar ini Pak Ilyas di sini. Sini ini. Jadi di sini gerbangnya Kiwa. Kawasan industri Goa. Kalau di Makassar kan Kima. Kawasan industri Makassar. Dan ini yang di sudut, ini Pak Ilyas, ini yang di sudut dibangun nanti ini Rumah Sakit Islam Faisal Patalasang di sini. Jadi sangat istimewa di sini lokasinya. Di saat sekarang mungkin Anda melihat ini masih kebun-kebun, tapi jangan lihat hari ini, lihat nanti beberapa tahun ke depan. Jadi rugilah kalau Anda tidak memiliki di sini aset nantinya. Yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman, di sini nanti dibangun nanti pusat perdagangan, pabrik-pabrik. Jadi luasnya ini Kiwa di sini. Ini lebih kurang 2 kali lipat lebih luas dibanding Kima, kawasan industri Makassar. Ini jauh lebih besar. Makanya saya kenapa berinvestasi beli tanah di sini karena untuk jangka panjang. Jadi selain kita memikirkan jangka pendek, pikirkan juga jangka panjang. Jadi kalau saat ini kita masih berpikir dengan nilai yang ada di Goa ini, ya, masih berpikir mahal Pak. Iya mahal. Tapi mungkin 2-3 tahun ke depan, ya, yang tadinya harga 1 juta bisa mungkin naik sampai 100% ya. Iya, jangan bicara 10 tahun Pak. Ya. Kita bicara beberapa bulan ke depan sudah naik lagi harganya. Iya iya. Apalagi ini sekarang di depan mata ini ketemu mungkin tembok besar Cina. Iya iya. Nah, sekarang mungkin Pak Ilyas bertanya, kenapa tembok besar Cina? Tembok besar Cina itu kan ada di Cina. Ya. Saya bilang di sini pun ada. Ini ini namanya tembok besar Cina. Ya, kenapa saya bilang tembok besar Cina? Karena yang bangun ini tembok, yang punya ini tanah sudah mina beli Cina, dan yang tembok ini brother Cina. Makanya saya bilang tembok besar Cina. Kalau Bapak Ilyas yang beli ini tanah di sebelah, sebelah kanan lalu na temboki, maka saya kasih nama tembok besar Ilyas. Jadi jangan lagi jauh-jauh pergi di Cina. Kalau mau pergi lihat tembok besar Cina di sana, ke sini lagi saja, ke daerah Patalasang dan Parangloe. Insya Allah banyak sekali tembok besar Cina di sini, brother. Ini semua. Jadi jangan mau kalah dengan orang lain. Makanya dia biarkanlah dia tembok. Saya juga beli di sana, ku tembok juga nanti namanya tembok besar Bakri. Bakri tuh. Jadi sarannya, walaupun kita dari kampung, pikiran kita jangan kampungan. Jangan kampungan. Jadi itu aset-aset yang ada di kampung kalau mau berkali-kali lipat hasilnya harus dibawa ke kota. Jadi tidak apa-apa, ada kebun, ada empang, ada juga aset di Makassar. Itu luar biasa saya rasa. Betul. Panjangnya ini jalanan ke depan.
2 jalur. Iya, dan anak-anak nanti yang ada yang sekarang masih umur 2-3 tahun atau 5 tahun, begitu dia besar nanti mau kuliah atau mau sekolah ndak susah lagi. Kita ndak usah kos-kos lagi. Jangan kuliah di kampung. Tidak usah lagi mau cari tempat karena sudah ada nih tempat tadi sini. Beli memang tanah di sini. Itu gunung di sana perlu saya jelaskan sedikit. Sepengetahuan saya, gunung yang di depan ini brother, di atas sana itu Ciputra, Sinar Galezong, itu dia sudah beli lebih 100 hektar. Dan di sana dibangun itu villa-villa di atas. Itu nanti itu di set plan-nya itu saya dengar-dengar katanya harganya 1 unit nanti di atas itu villa perumahannya itu 1,7 sampai 1,8 M 1 unit. Nah, mampu jadi beli? Mampu jadi kalau kaya ki. Kalau tidak kaya ki, bagaimana? Tinggal lagi melongo, jadi jongos. Tidak boleh begitu, harus berpikir bagaimana caranya. Itu kan lapangan golf di sebelah. Lapangan golf Padi Villay, Patalasang. Yang mana? Di sana di atas gunung Pak Sana di atas Kan di sebelahnya nih gunung Bilik-Bilik. Di sebelahnya nih gunung Bilik-Bilik. Ya, kalau air terjun Parloy di sebelah sana nih. Itu lebih kurang 15 menit dari sini. Nah, kalau dari sini ke Malino perjalanannya lebih kurang 1 jam. Dalam kondisi jalan seperti ini. Kalau sudah milih Butas, ya paling setengah jam mami. Jadi luar biasa. Memang di sini brother tidak salah berinvestasi. Jadi saya rasa buat teman-teman yang ada di daerah jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Karena ini untuk bukan hanya memikirkan pribadi kita, tapi untuk anak-anak kita nantinya. Jangan sampai anak-anak nanti salahkan kita. Karena tidak ada yang bisa diberikan kepada mereka. Kita hanya mampu mewariskan bukan uang, bukan harta, tapi penyakit saja. Karena sakit lutut, sakit pinggang, anak yang ngurus. Jadi kalau kita miskin, nanti lama-lama itu anak kalau tua orang bilang kapan nu mati bapak, kapan nu mati mama, karena miskin. Itulah makanya dibuang itu kumis Pak. Karena kumis itu kumiskinan. Panjangnya brother. Ini nih 2 jalur semua di daerah Kiwa, semua di kawasan industri Goa. Makanya saya bilang ikuti ini video sampai selesai supaya Anda percaya. Apa yang saya bilang ini bukan hanya sekedar cerita dongeng, tapi ini fakta dan kenyataan, Kurung. Pertanyaannya sekarang ini, adakah juga kita punya aset di sini? Coba kita lihat itu tanahnya siapa? Tanahnya siapa itu? Ini tanamannya Megamas Group Pak. Megamas Group. Jadi di mana-mana Cina membeli banyak tanah, maka percayalah di situ bakal berkembang, di situ akan maju. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus ada di tengah-tengah mereka. Jangan kita jadi jongos. Oke brother? Iya. Jadi kalau memantau cara berpikirnya Cina iya. Karena kita selalu menjual aset, Cina ya selalu membeli aset. Bagaimana kita mau ikuti jejaknya? Bagaimana cara kita belajar? Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka kan selalu beli-beli tanah, berhektar-hektar, miliaran, puluhan miliar. Kita punya uang sebanyak itu? Mungkin tidak. Jadi apa yang harus dilakukan? Beli tombak tanah, dia beli per hektar, puluhan hektar, kita beli per kaplin saja sesuai dengan kemampuan. Oke? Nah, nanti mereka akan bangun hotel mewah. Itu kan penginapan. Kita bangun apa? Bangun tombak penginapan. Kalau tidak bisa bangun penginapan, bangun bagi kos-kosan saja. Karena itu kos-kosan penginapan tonji. Cuma nilainya berbeda. Kan nilainya juga berbeda, tapi jurusnya sama. Kan begitu toh. Begitu caranya. Saya itu target saya. Nah ini di depan mata ada saya lihat cewek naik motor sendiri. Mau kemana itu? Cewek betulan jika atau apa ini? Karena tidak ada orang ini brother. Toh? Nah, belajarlah dari orang-orang luar itu bagaimana strategi mereka bisa lebih sukses daripada kita, karena cara berpikirnya berbeda dengan kita. Mereka selalu membeli, kita selalu menjual saja. Dihabisi semua, dijual itu aset-aset. Jadi kalau sudah begini kondisinya teman-teman, jangan selalu berpikir diam itu emas. Kalau saya, diam itu tidak kebagian. Harus bergerak cepat. Karena kalau Anda diam, orang lain yang bergerak. Anda tidak mengambil ini peluang, orang lain yang mengambil ini peluang. Jadi ini kan jalan memutar. Dan ini kalau terus ke atas ini, dia langsung di ujungnya itu perbatasan antara Paraloy dan Malino.
Jadi ini Di Boto Sungguh di atas. Ya? Iya, strategis di sini. Di tengah-tengah. Di mana di sini, Dek? Dek, di mana kantor desa? Kita orang mana? Orang mana, Jeki? Makasih Pena. Aduh, ternyata dia bukan orang sini, brother. Padahal saya tahu lewat sini. Apa bikin cantik lagi tahu sendirian. Kenapa ada cewek cantik di situ? Ini di tengah-tengah gunung ini ada pohon ubi, jangan-jangan dia bidadari yang diutus. Diutus dari mana? Turun ke mana? Turun ke Paraloe. Ilah, jangan sampai itu yang dibilang Tumanurung. Bukan kira-kira Tumanurung itu. Di depan ini kantor desa itu. Kantor desa itu. Jadi cocok sekali nih Pak kalau anak muda yang ambil. Ya. Nanti setelah dia menikah sudah ada pengantin baru dia. Ya, bisa kan bangun villa-villa. Ya, jadi bisa berbulan madu di sini. Oh, jadi. Nah, terus kalau orang dingin sejuk, ya. Nah, terus kalau orang setengah baya sudah menikah, bisa nanti di masa tuanya nanti bisa. Ya. Di sini beristirahat dengan tenang. Ya, cuma kita kan butuh di hari tua kita itu butuh banyak refreshing. Ya. Saya rasa kalau kita di sini daerah seperti ini yang suasananya kayak seperti suasana di gunung, saya rasa semua penyakit akan hilang. Iya, begitu nih. Ya. Dan ini suasananya ini suasana memang kota. Nah, tapi seolah-olah kita sudah kita berada di gunung. Ya, seperti di Bogor, Pak. Ya. Ini nanti kayak Bogor kedua. Iya. Nah, jadi insya Allah semoga Anda yang menonton video ini tergugah hatinya untuk mau berinvestasi di daerah ini, khususnya yang tinggal di Makassar dan sekitarnya, bahkan di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan pun, kalau ingin berinvestasi, kami rasa di sinilah tempatnya, dimana di sini masih sejuk. Nanti perencanaannya ke depannya menjadi kota Minasata, kota segitiga emas, kota yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Terima kasih yang menonton video ini. Dukung terus channel kita supaya kita terus bersemangat untuk bisa membuat lagi video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ikuti terus perjalanan kita, tentunya hanya di Bakri OTW. Assalamualaikum.